Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Gubernur BI Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada Agustus 2025 sebesar 7,56% secara tahunan. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan Juli 2025 yang tumbuh 7,03%. Namun dinilai masih relatif lemah untuk mendorong laju ekonomi nasional. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan perlambatan penyaluran kredit masih menjadi tantangan bagi dunia usaha. Dari sisi permintaan, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi karena tingginya suku bunga pinjaman. Akibatnya, banyak perusahaan lebih memilih mengandalkan dana internal ketimbang mengajukan kredit ke bank. Penurunan suku bunga kredit perbankan bahkan berjalan lebih lambat, yaitu sebesar 7 basis point dari 9,20% pada awal 2025 menjadi 9,13% pada Agustus 2025. Bank Indonesia memandang suku bunga deposito dan kredit perbankan perlu segera turun sehingga dapat meningkatkan penyaluran kredit pembiayaan sebagai bagian upaya bersama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sejalan dengan program Astacita pemerintah. Peri menambahkan kondisi wait and see yang dilakukan pengusaha berimbas pada masih tingginya nilai fasilitas pinjaman yang belum dicairkan. Hal ini menunjukkan bahwa meski plafon kredit tersedia, pemanfaatannya belum optimal. Pemirsa, Bank Indonesia kembali mengambil langkah berani dengan menurunkan suku bunga acuan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75% di bulan September 2025. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya inflasi dan stabilitas rupiah. Putuskan untuk menurunkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 4,75%. Suku bunga deposit facility turun sebesar 50 basis point menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis point menjadi 5,50%. Keputusan ini sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perkiraan inflasi. Demikian hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang menurunkan kembali suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point dari sebelumnya 5% menjadi 4,75% di bulan September 2025. Bank Sentral juga menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 3,75% dan suku bunga lending facility 5,5%. Dengan demikian level BI rate turun sebanyak 3 kali dalam 3 bulan terakhir. Keputusan Bank Sentral sejalan dengan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga tetap rendahnya perakiran inflasi tahun 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1% dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu penurunan BI rate hingga saat ini telah mencapai 125 basis poin sejak bulan September tahun 2024 menjadi 5% yang merupakan level terendah sejak tahun 2022 lalu. Pemirsa, kebijakan mengucurkan dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank, pemerintah mendapat kritikan. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta ekonomi yang kritik dirinya belajar lagi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan dirinya dalam kucuran dana 200 triliun rupiah ke sejumlah bank pemerintah. Menurut Purbaya, pihaknya tengah berkoordinasi dengan ahli hukum mengenai dana 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia yang disalurkan ke bank pemerintah. Pak Didik salah undang-undangnya. Salah Pak ya? Saya tadi ditelepon Pak Lambok, ahli undang-undang kan. Dia bilang sama saya, Pak Didik salah. Dan hal ini pernah dilakukan sebelumnya.
Ini bukan bukan perubahan anggaran, ini hanya uang kita dipindahkan saja. Nggak ada yang, saya udah konsultasi juga dengan Pak Lambok dan ahli-ahli hukum di Kemenkeu. Dulu pernah dijalankan tahun 2008 bulan September. 2021 bulan Mei, nggak ada masalah secara hukum. Jadi Pak Didi harus belajar lagi kelihatannya. Sebelumnya ekonom sekaligus rektor Universitas Paramadina, Didik Rahbini menilai kebijakan Menkeu dianggap spontan dan dianggap pelanggar keuangan negara dan Undang-Undang APBN yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Rahbini pun menyarankan agar Presiden Prabowo turun tangan untuk mengawasi dana tersebut. Menkeu Purbaya menjelaskan penyaluran dana 200 triliun ke bank ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun penyerapannya diserahkan ke Direktur Bank BUMN yang menerima. Lu ngomong ke Dirut Bank deh. Dia udah pusing, aduh dikasih duit banyak nih, aduh. Tahu nggak Anda? Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Kasih ke sana semua, biar mereka mikir. Jadi bukan saya lagi yang mikir, mereka yang mikir. Menteri Purbaya juga akan memberikan panduan jika ada perbankan yang bingung menyalurkan dana 200 triliun rupiah tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan emak-emak menghadang dan menghentikan paksa alat berat yang diduga sedang melakukan penambangan liar di dekat perkampungan warga di Desa Tindang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mama ini bahkan meminta operator alat berat untuk segera menjauh dari lokasi. Aparat kepolisian dan TNI mendatangi lokasi tambang yang diduga ilegal. Namun karena diduga informasi kedatangan petugas bocor, polisi tidak menemukan adanya aktivitas penambangan. Meski begitu, petugas tetap memasang garis polisi dan melakukan penyelidikan terkait izin tambang. Menurut warga, keberadaan tambang yang ditolak karena merusak jalan desa. Iya Pak, menolak. Karena jalanan berlumpur Pak, tidak bisa dilewati. Baru juga rawan kecelakaan. Dan kami tetap melakukan langkah-langkah hukum, diantaranya adalah memasang polis lain dan melakukan penyelidikan lanjut. Nanti di sana akan ketahuan apakah tambang ini memiliki izin atau tidak. Penyelidikan keberadaan tambang di Kecamatan Bontonompo yang diduga ilegal masih berlanjut. Polisi juga sudah mengantongi identitas orang yang kerap menambang di lokasi ini. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan.